Gimana sih tips-tips untuk membangun atau mengasah critical thinking pada anak usia dini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, pemirsa di rumah, dimanapun kalian berada? Semoga semuanya tetap berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap waras menjalani berbagai drama kehidupan bersama para bocil ya. Oke, kembali lagi bersama aku Alfi di Alfin's Pure Official Channel. Kali ini kita kembali kepada segmen review seblak, yaitu review seputar ibu dan anak secara blak-blakan. Ke review seblak kali ini kita akan ngobrolin tentang gimana sih tips-tips untuk membangun atau mengasah critical thinking pada anak usia dini. Nah, biasanya kan anak-anak usia di bawah 5 tahun atau masa-masa golden age ini penuh dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dan ternyata itu tidak terjadi secara instan alias perlu stimulasi-stimulasi khusus untuk memunculkan critical thinking tersebut pada anak-anak. Nah, apa aja sih kira-kira tips yang bisa menjadikan anak kita mempunyai kemampuan atau critical thinking di usia golden age? Tapi sebelum kita lanjut ngobrolin tipsnya, aku mau minta tolong dulu sama teman-teman sekalian untuk jangan lupa subscribe channel ini dan juga jangan lupa like video ini, komen kalau misalkan ingin dibahas apapun tentang parenting atau tentang PCOS atau tentang dunia ibu-ibu di episode selanjutnya, dan jangan lupa share juga video-video ini ke sosial media kalian supaya aku lebih semangat lagi ngontennya ke depannya. Oke. Nah, langsung aja nih ibu-ibu. Ini pada penasaran kan kenapa sih anak-anak usia dimulai toddler, dimulai mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa mengamati sampai kira-kira usia sekolah, masa-masa golden age-nya mereka itu banyak sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan di luar nalar. Kayak misalkan air hujan baknya ada di mana, atau kalau anakku tuh bertanya tentang mengapa Nabi Adam diciptakan dari tanah sementara aku keluar dari perut seperti itu. Dan masih banyak hal lain lagi yang mereka tanyakan yang itu tidak bisa diprediksi oleh kita orang tuanya. Kira-kira kenapa sih seperti itu? Jadi itu namanya adalah sebuah proses, sebuah kemampuan dalam berpikir yang namanya critical thinking atau berpikir secara kritis. Dan ternyata anak yang memiliki kemampuan berpikir kritis ini tidak serta-merta terjadi, atau otak kritis ini butuh stimulasi khusus dari awalnya untuk bisa berpikir, untuk bisa mengolah informasi sedemikian rupa. Nah, tapi tidak semua anak memiliki kemampuan critical thinking ini ternyata ya. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa anak itu sudah memiliki atau kemampuan critical thinking-nya sudah terasah. Apa aja sih diantaranya? Yang pertama, anak mampu merenungkan hal-hal yang terjadi di sekitarnya dengan logis. Misalkan kayak, kenapa sih kok daun itu bisa jatuh? Kok angin tidak berwarna? Nah, itu direnungkan, dia memproses mencari tahu apa saja yang terjadi di sekitarnya dengan seksama. Nah, ketika anak sudah mulai merenungkan kejadian di sekitarnya, sudah mulai memusatkan perhatian, itu dinamakan dengan proses berpikir kritis atau proses critical thinking. Nah, kira-kira anaknya ibu-ibu di rumah itu sudah belum ya melewati fase-fase ini? Kalau sudah, selamat, berarti salah satu cirinya sudah dikuasai. Tapi masih ada ciri yang lainnya lagi. Ciri selanjutnya bahwa anak kita mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis adalah ia percaya diri untuk mengutarakan pendapatnya. Misalnya, dia percaya diri untuk mengutarakan bahwa kucing hitam lebih kecil daripada kucing oranye, atau
rambutnya lebih lebat daripada rambut temannya, dan hal-hal lain yang memang sesuai dengan penglihatan dan juga dapat diterima oleh logika. Jika dia sudah percaya diri mengemukakan pendapat, dia sudah percaya diri untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, berarti itu juga sudah termasuk proses berpikir kritis. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah anak sudah bisa terlibat untuk membuat keputusan. Nah, jadi ketika anak sudah percaya diri untuk mengutarakan keputusan yang diambilnya, dia sudah mulai bisa merasakan konsekuensi dari berpikir kritis tersebut. Jadi, tugas parents di rumah kalau misalnya anaknya sudah ingin mengambil keputusan sendiri terhadap apa yang dia inginkan, maka di saat itulah tugas kita mendukung dan mengarahkan juga mempercayainya. Karena apa? Itu akan melatih konsekuensi anak untuk bertanggung jawab terhadap dirinya ke depannya. Nah, selanjutnya, anak bisa dikatakan sudah memiliki kemampuan untuk berpikir kritis ketika anak bisa menggunakan keterampilan berpikir kritisnya dalam kehidupan dia sehari-hari. Misalnya, dia sering bertanya hal-hal yang dia tidak ketahui. Dia sering memprotes hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Dia sering memilih sesuatu yang mungkin dia inginkan untuk dirinya, maka itu tandanya adalah anak sudah mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis. Oke, itu tadi ciri-ciri anak sudah memiliki proses berpikir kritis. Nah, sekarang apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan untuk mengasah critical thinking pada anak usia dini? Nah, berikut ini adalah tips-tips yang bisa membantu mengasah otak anak memiliki keterampilan berpikir kritis. Tips yang kedua adalah mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, pada bab ini orang tua mempunyai peran yang sangat penting di mana dia harus menyesuaikan diri, menyesuaikan pikiran dengan isi otak anak. Nah, jadi orang tua harus mulai mengosongkan gelas, mengosongkan segala sesuatu informasi yang ada di otak kita untuk bersama-sama belajar mencari tahu, membersamai anak-anak apa yang mereka ingin tahu. Caranya apa? Caranya bisa dengan melihat-lihat alam sekitar, misalnya mengajak anak untuk mengamati daun-daun yang berguguran, mengajak anak untuk melihat bagaimana proses hujan turun dari langit, mengajak anak bagaimana melihat es batu mencair menjadi air, itu semua bisa memunculkan rasa ingin tahu kepada anak. Nah, jadi tips yang pertama adalah memberikan contoh yang baik kepada anak. Tentu ya, parents, ini adalah sebuah kewajiban di mana kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Karena apa? Karena anak adalah peniru ulung. Ya, kalau misalkan dalam peribahasa adalah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa anak itu bagaimana orang tuanya. Jadi si anak akan mengikuti bagaimana orang tuanya bersikap, berbicara, bagaimana cara orang tuanya berpikir, bagaimana cara orang tuanya menyelesaikan sebuah permasalahan, itu semua akan diserap anak. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus berhati-hati jika melakukan tindakan apapun, berbicara apapun di depan anak-anak. Karena ini akan menjadi sebuah contoh yang bisa menstimulasi otak mereka terhadap apa yang harus mereka lakukan di situasi-situasi tertentu. Untuk selanjutnya adalah bermain bersama anak. Tahu nggak sih ibu-ibu, parents semuanya, ada sebuah ruang kosong yang tidak dapat terisi dengan mainan-mainan mahal. Jadi sebanyak apapun mainan mahal, tetap saja waktu yang paling berharga, ruang yang bisa mengisi ruang kosong di hati anak adalah ketika ia bermain bersama orang tuanya. Maka dari itu, sesibuk apapun parents, usahakan untuk mempunyai 1 jam saja untuk bermain bersama anaknya. Menjadi kanak-kanak ini juga baik loh untuk kesehatan mental kita, karena kita bisa mengobati
inner child atau luka-luka pengasuhan masa lalu ya. Dengan bermain bersama anak juga kita bisa merasakan bagaimana sih jadi anak-anak kita, apa sih kira-kira yang ingin dilakukan oleh anak kita. Nah, ini juga bisa memperkuat bonding ketika kita tahu bagaimana anak berproses dalam bermain tersebut, bagaimana anak bisa menguasai dirinya, bagaimana anak kemudian bisa mengembangkan pikiran-pikiran kreatifnya. Nah, bermain bersama anak bisa mengasah keterampilan berpikir kritis. Jadi, masih mau merelakan waktu bermain bersama anak? Tips yang selanjutnya adalah membacakan buku. Nah, disadari atau tidak nih ya parents ya, membacakan buku pada anak itu sangat berpengaruh untuk proses berpikir kritisnya. Kenapa? Mereka menyerap informasi tidak hanya dari bacaan yang kita bacakan, akan tetapi juga dari gambar-gambar yang bisa menstimulus lebih otaknya untuk memunculkan proses berpikir kritis. Nah, ketika kita membacakan buku, maka di otak anak selain dia menyerap, dia juga akan memproses kembali informasinya menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan aneh, unik, dan mungkin terkesan random ya, akan tetapi itu sangat berarti bagi mereka. Nah, maka dari itu membacakan buku itu sangat bagus untuk menstimulasi otak anak agar ia bisa berpikir kritis. Nah, tips selanjutnya adalah mendorong anak untuk mengajukan pertanyaan. Kadang-kadang sebagian orang tua yang merasa lelah menjawab pertanyaan anaknya itu sangat kebingungan ya, sangat kewalahan menghadapi pertanyaan-pertanyaan ajaib setiap harinya, termasuk saya sendiri. Digempur dengan beberapa pertanyaan ajaib yang mau tidak mau memaksa saya untuk kembali belajar. Nah, akan tetapi ternyata proses bertanya itu adalah proses yang sangat penting untuk mengisi otak anak, untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam otak anak dengan informasi-informasi yang memang dibutuhkan usianya untuk bisa berpikir kritis. Nah, jadi jangan lagi nih kalau misalnya anak bertanya hal yang ajaib, hal yang eh, berhubungan dengan pengetahuan atau berhubungan dengan hal-hal yang meskipun itu hal yang receh. Karena biasanya anak akan bertanya kenapa ya, kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Maka jangan sekali mengungkapkan kata-kata aduh bisa nggak bertanya hal-hal yang berat gitu. Jangan sampai kita menjawab dengan hal seperti itu atau to the point nggak tahu jawabannya. Jangan tanya hal-hal yang seperti itu gitu kan. Nah, itu bisa memutus rantai rasa ingin tahu anak. Jadi ketika anak bertanya dan kita jawab putus seperti itu, maka itu akan melemahkan kemampuan berpikir kritisnya. Jadi semakin anak bertanya, semakin kita harus mencari jawabannya dan bagaimana cara menyampaikan jawabannya agar otak anak bisa kembali mencerna informasi dan kemudian bisa menggunakan itu sebagai keterampilan di kemudian hari. Nah, jadi mulai sekarang parents gak boleh marah-marah lagi kalau misalnya anaknya bertanya hal-hal yang ajaib ya. Melainkan kita harus senantiasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau misalnya ada pertanyaan yang memang tidak kita ketahui jawabannya, kita boleh kok mengakui dan meminta izin untuk menjawabnya di kemudian hari. Nah, ini lebih memicu anak untuk mengharapkan jawaban dari kita dan lebih mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada anak. Tips yang terakhir adalah memberikan kesempatan anak untuk menjadi lebih mandiri. Nah, parents, ternyata kemandirian ini sangat berpengaruh ya terhadap kemampuan berpikir kritis bagi anak-anak usia dini. Jadi, mulai dari usia 3 tahun, baiknya parents sudah memberikan tanggung jawab kepada anak untuk bisa melakukan hal-hal yang sekiranya bisa dilakukan untuk dirinya. Misalnya seperti melatih melipat baju, atau memecahkan telur, atau bisa memakai pakaian sendiri, seperti itu, bisa diajarkan untuk belajar menyapu, seperti itu. Tujuannya tentu bukan untuk
menjadikan anak seorang pekerja atau melatih atau meminta bantuan lebih pada anak, tidak, tapi itu untuk mengasah kemandirian anak. Karena semakin anak mandiri, semakin ia ingin bertanggung jawab pada dirinya, dan ketika ia ingin bertanggung jawab pada dirinya sendiri, ia akan mempunyai pola pikir yang kritis. Nah, maka dari itu mulai sekarang parents nggak boleh terlalu melarang-larang anak untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya baik. Tinggal bagaimana cara kita mengawasi saja apa yang dilakukan anak-anak gitu. Nah, jadi itu tadi beberapa tips untuk menjadikan anak usia dini mempunyai pola pikir yang kritis. Pola pikir kritis itu sebetulnya sangat-sangat berguna ya parents ya, karena untuk anak-anak kita ke depannya itu saingannya bukan bukan lagi teman-temannya yang jenius, bukan lagi teman-temannya yang gila belajar gitu. Akan tetapi saingan yang sesungguhnya adalah teknologi yang semakin maju. Ada artificial intelligence. Nah, ada juga mungkin kedepannya akan ada teknologi-teknologi mutakhir yang memang anak kita akan bersaing dengan itu. Jadi bagaimana caranya sekarang kita mempunyai target untuk mewujudkan kreativitas anak, kita bisa mewujudkan bagaimana anak itu berpikir kritis, bagaimana anak itu bertanggung jawab atas dirinya, bagaimana anak itu bisa menerima konsekuensi atas pilihannya. Dan itu tidak luput dari peran orang tua. Jadi, yuk parents kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama kosongkan gelas lagi untuk lebih banyak belajar meskipun itu pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita ketahui misalnya. Akan tetapi kita bisa kembali mereview itu supaya menjadi orang tua yang bisa mendorong anak untuk memiliki kecerdasan, kemampuan berpikir kritis. Oke, sampai sini dulu review sebelah kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like dan komen kira-kira bikin video apa ya selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke sosial media kalian atau ke grup-grup komunitas emak-emak kalian nih, karena pasti banyak banget yang butuh informasi ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.